Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Dr. Budi. Saya ingin bicara tentang diabetes yang berhubungan dengan lifestyle, gaya hidup. Jadi kita harus memahami selalu sejak awal bahwa diabetes itu bukan suatu infeksi, bukan suatu penyakit yang karena ada serangan dari luar sehingga kita nanti akan sembuh total dan sebagainya dengan pengobatan yang baik. Tetapi diabetes itu adalah suatu keadaan di mana kita itu semuanya, sel-sel kita semuanya itu beranjak menjadi tua. Sehingga dengan memahami tua itu, maka kita tahu bahwa penuaan itu suatu keadaan yang menjadi keadaan yang sangat tidak disukai orang, sehingga ketika orang ingin hidupnya abadi, maka dia ingin menjadi mumi, nanti hidup lagi, dia menjadi apa, seperti itu. Dan itu terkandung di setiap hati seseorang ingin keabadian seperti itu. Tetapi itu sudah dibuktikan oleh sejarah bahwa tidak mungkin ada yang abadi. Oleh karena itu, sama seperti halnya pikun, ya, diabetes atau hipertensi atau stroke itu adalah keniscayaan yang harus kita hadapi. Cuma kita berpikir bagaimana stroke itu bisa kita tunda supaya kita itu lebih awet sehat dan kita boleh kena stroke kalau sudah betul-betul memang waktunya kita itu dipanggil. Atau kita punya hipertensi bisa kita kelola dengan baik sehingga tidak menyebabkan gangguan-gangguan jantung atau darah ketika kita itu masih merasa masih punya banyak teman untuk bisa hidup bersama seperti itu. Makanya dalam pemahaman ini kita harus mengetahui bahwa diabetes, stroke, hipertensi adalah harus diobati dengan pengobatan lifestyle medikamentos. Yaitu apa? Bagaimana kita menjadi semakin tua dengan diabetes, dengan hipertensi dan sebagainya, maka yang harus kita ubah adalah gaya hidup kita. Pertama, gaya hidup tentang bagaimana makan makanan yang menjadi energi, tapi juga pada persamaan bisa menjadi penghambat kita. Bagaimana strategi supaya kita makan tetap sehat? Jangan sampai diabetes menjadi gula sangat tinggi, atau mungkin kalau kita hipertensi, bagaimana hipertensinya kita terkontrol dengan baik. Orang dengan diabetes tidak akan mengalami masalah-masalah komplikasi ketika 1-2 hari dia berbuat tidak salah, besoknya dia langsung mengalami dampak-dampak yang merugikan. Enggak, perlu waktu berulang-ulang lama, bertahun-tahun untuk menjadi seseorang punya dampak komplikasi diabetes. Sehingga kalau kita bekerja pada saat terjadi komplikasi, maka sebenarnya sudah ada kerusakan-kerusakan yang sudah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, kita harus bekerja atau memahami ini jauh sebelum komplikasi itu ada. Sejak muda, sejak umur 35 tahun, kita harus tahu faktor-faktor risiko dan kita mempunyai gaya hidup yang baru, yaitu gaya hidup pola makan. Gula sangat penting untuk energi kita. Gula itu meliputi dari karbohidrat dari gula itu sendiri, madu, makanan, karbohidrat seperti kentang, ketela dan sebagainya, itu adalah makan-makan yang penting. Tetapi kalau jumlahnya berlebihan, maka akan menjadi penyebab-penyebab penyakit-penyakit yang tidak kita harapkan tadi. Sehingga pola makan harus kita perbaiki, dan sayur-mayur, buah-buahan, kemudian pola makan yang terjadwal dengan baik, itu membuat tubuh kita dalam mengelola makanan ini menjadi baik, aman, nyaman, sehingga tidak menimbulkan gejolak-gejolak yang dalam jangka panjang akan menimbulkan komplikasi. Kemudian kita harus pahami bahwa ketika kita tua, ketika kita ingin salah satu organ kita, taruhlah dalam hal ini adalah pankreas pada diabetes. Diabetes dengan pankreas semakin menua, produksi insulin berkurang, metabolisme gula semakin tidak bagus, maka kemampuan memetabolisir gula semakin tidak baik. Maka gula harus dikurangi lagi
serat-serat harus diperbanyak. Bahkan frekuensi makan harus dibuat sedemikian rupa supaya tubuh tidak bebani. Itu semua adalah gaya hidup. Bahkan pada keadaan tertentu yang memang sudah bisa diatasi dengan makanan yang terjadwal seperti ini, dengan 4 sehat 5 sempurna yang banyak seratnya juga tidak bisa, maka gaya hidup kita adalah gaya hidup treatment medikamentosa, yaitu kita terpaksa menggunakan obat-obat tertentu untuk mempertahankan jumlah insulin kita di dalam tubuh kita, supaya insulinnya tetap tinggi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan obat-obatan yang sederhana. Obat-obatan apa itu? Obat-obatan banyak sekali di puskesmas, di dokter umum, di klinik, di posyandu itu ada, sehingga tidak menjadi masalah. Ada yang mengatakan pengobatan diabetes hanya di center-center, keliru. Diabetes bisa diobati even di posyandu, di rumah rawatan di kampung dengan obat-obatan yang sederhana yang harganya tidak mahal. Cuma satu emplek itu hanya 2.000 atau 3.000. Memang ada yang harganya satu emplek bisa 100.000. Nah, tetapi itu semua pilihan Anda dan semuanya itu baik. Yang tidak baik adalah ketika kita menafikan vitamin-vitamin diabetes itu, obat-obat pendorong produksi insulin itu menjadi nisbi. Ini tidak bagus, ini pakai ini, herbal ini dan sebagainya. Yang akhirnya itulah ketidaktahuan yang akan membuat kita ini menjadi terbelenggu dalam kesakitan, bahkan risiko kematian lebih awal. Kemudian gerak fisik. Kita tahu bahwa ketika energi itu berlebihan, maka disimpan di dalam sel, sehingga sel itu ketika berlebihan maka dia akan berubah menjadi lemah. Kalau dirubah jadi lemak, suatu saat akan digunakan lagi untuk energi, dirubah lagi menjadi energi. Tetapi kalau enggak, tubuh kita akan semakin besar. Oleh karena itu, gerak fisik ini akan membuat suatu siklus metabolisme menjadi lancar, menjadi ibarat motor itu otomatis terjadi karburatornya itu seperti dikoroi sendiri. Tapi kalau itu berjalan lambat, maka terjadi banyak pengendapan sumbatan-sumbatan tertentu. Gaya hidup gerak fisik. Yang berikutnya adalah stress management, supaya kita tahu pada batas apa kita itu melakukan pekerjaan untuk mencapai suatu keinginan kita, tapi pada titik tertentu kita tahu bahwa kita memang punya keterbatasan, sehingga kita tidak perlu stres ketika pencapaian yang kita harapkan kita tidak tercapai. Kita sabar dan kita berusaha pelan-pelan semampunya, tercapai syukur, kalau tidak itu memang bukan rezeki kita. Dengan demikian maka gaya hidup kita menjadi tenang, penyakit tenang semuanya, dan sekali lagi itulah holistic lifestyle untuk mengurangi dampak-dampak dari penyakit diabetes, bahkan penyakit-penyakit hipertensi dan penyakit stroke dan lain-lain. Terima kasih.